Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Adil Khair, nomor induk mahasiswa 22811130662, kelas A14, dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Kali ini saya membuat video pembelajaran tentang perkuliahan pengantar teknologi informasi, materi membuat pembelajaran digital bagian pertama. Berikut saya berikan beberapa gambaran PowerPoint tentang hasil rangkuman saya dari modul materi yang Ibu dosen berikan sebagai tugas dalam pelajaran pengantar teknologi informasi kali ini. Dalam kegiatan belajar 3, Anda akan mempelajari pembelajaran digital dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Guru harus mematuhi pembelajaran digital untuk memenuhi kebutuhan abad 21. Perkembangan teknologi membutuhkan respon kreatif dari pendidik. Pembelajaran digital bertujuan agar guru dapat mengoptimalkan pembelajaran peserta didik. Panduan belajar menekankan pentingnya memahami isi modul dengan sungguh-sungguh, buka setiap link untuk menambah pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Saudara mahasiswa telah mempelajari modul sebelumnya tentang penguasaan pedagogik pada abad ke-21. Optimalisasi pemanfaatan ICT untuk pembelajaran abad 21 menjadi penting. Guru yang menguasai pembelajaran digital diharapkan dapat membantu peserta didik secara lebih efektif. Gunakan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya untuk mendiskusikan penyelesaian masalah dalam forum diskusi. Capaian pembelajaran modul 3 ini adalah menjelaskan konsep, prinsip, dan bentuk pembelajaran digital, serta penerapannya di kelas. Indikator capaian pembelajaran mencakup kemampuan menjelaskan konsep dan prinsip pembelajaran digital, mengidentifikasi bentuk pembelajaran digital, dan menjelaskan penerapannya di kelas. Materi utama mencakup konsep dan prinsip pembelajaran digital, ragam pembelajaran digital, dan penerapannya di dalam kelas. Pembelajaran digital memungkinkan pengorganisasian pembelajaran yang lebih solid dalam kombinasi pembelajaran digital dan di dalam kelas. Konsep pembelajaran digital melibatkan teknologi maju, memberikan fleksibilitas dan memungkinkan belajar tanpa batas waktu dan tempat. Peserta didik dapat memilih materi sesuai kebutuhan kompetensi. Pembelajaran digital melibatkan teknologi digital inovatif seperti TAL and learning untuk pembelajaran menarik baik tatap muka maupun online. Menurut William 1999, pembelajaran digital adalah kumpulan komputer dalam jaringan yang memungkinkan berbagai sumber daya. Pengertian ini mencakup aspek perangkat keras dan lunak yang terkoneksi ke seluruh dunia. Pembelajaran digital tidak hanya terkait dengan komputer tetapi juga data yang dapat diakses. Fungsi sharing melalui jaringan mencakup printer, modem, data, dan program aplikasi. Kemajuan dalam pembelajaran digital terjadi melalui konektivitas terminal komputer di seluruh dunia, memungkinkan penggunaan pembelajaran digital setiap hari. Pengajar perlu memahami karakteristik pembelajaran digital untuk memanfaatkannya secara optimal. Keuntungan pembelajaran digital termasuk media yang menyenangkan, menimbulkan ketertarikan dan fleksibilitas dalam belajar. Kemajuan pembelajaran digital. Pembelajaran digital menggunakan teknologi untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik dalam berbagai tool dan praktek. Ini dapat meningkatkan fokus, kualitas sumber daya, dan keterampilan komputer. Pembelajaran digital memperluas akses informasi, memberikan umpan balik dan instruksi individual. Revolusi digital mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk pembelajaran digital yang memungkinkan personalisasi untuk setiap peserta didik. Pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik, memahami bidang utama persoalan yang diajarkan, dan merencanakan kurikulum yang relevan. Pengajar juga harus memiliki ide yang menjadi keunggulan setiap pelajaran. Pengajar
perlu memiliki pengetahuan teknis untuk memasukkan informasi dalam pembelajaran digital. Kerjasama antar pengajar, perancang pembelajaran, dan administrator diperlukan. Peserta didik harus dapat berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan mereka. Desain pembelajaran harus mencerminkan kemajuan pembelajaran melalui kegiatan yang cermat. Pemanfaatan pembelajaran dalam digital dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran dengan mengaitkan pembelajaran online dan offline. Peserta didik perlu rekap topik studi sebelumnya untuk mempraktikkan teknik mesin secara online. Demonstrasi kehidupan nyata, skenario, dan simulasi buatan pembantu pemahaman materi, umpan balik, dan analisis kemajuan belajar melalui penilaian membantu peserta didik menilai pengetahuan mereka. Selanjutnya adalah metode pembelajaran digital. Di antaranya dapat saya rangkum adalah peserta didik dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan platform pembelajaran digital. Pembelajaran digital menguntungkan peserta didik karena platform tersebut beradaptasi dengan kebutuhan mereka secara spesifik. Platform pembelajaran digital memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web. Program campur dan blended learning mampu meningkatkan daya ingat pengetahuan peserta didik. Kelas dalam pembelajaran digital dapat dilengkapi dengan media pembelajaran lain seperti video, podcast, dan multimedia. Pembelajaran digital memiliki potensi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan peserta didik berkomunikasi secara efektif melalui berbagai platform digital media. Pembayaran pulsa meningkatkan dengan jarak dan durasi komunikasi. Komunikasi digital hanya memerlukan pulsa lokal dan biaya langganan bulanan ISV. Pembelajaran digital memungkinkan akses informasi yang luas, termasuk perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Peserta didik dapat mengakses referensi dan informasi dari berbagai sumber tanpa harus pergi ke perpustakaan. Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam pendidikan, memicu pergeseran dan pembelajaran digital. Pembelajaran digital memungkinkan akses tanpa batas jarak, menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pendidikan. Pendidikan saat ini terbuka dan terkait pada produktivitas kerja yang kompetitif dengan pengaruh globalisasi. Globalisasi dalam pendidikan tinggi melibatkan perkembangan sumber daya pendidikan melalui tim pengembangan lokal yang berpartner pada institusi terpusat. Selanjutnya, akses pembelajaran digital adalah penerapan pembelajaran digital memungkinkan kemudahan akses bagi semua orang untuk belajar melalui pembelajaran digital seperti mobile learning atau m-learning yang memanfaatkan teknologi mobile seperti smartphone. Mobile learning menginginkan peserta didik belajar kapan saja dan di mana saja selama mereka membawa perangkat mobil mereka. Mobile learning memiliki 6 kategori, termasuk teknologi driven mobile learning yang menunjukkan kebanyakan teknis dan kemungkinan pembelajaran melalui inovasi teknologi spesifik yang ditempatkan dalam suasana akademik. Miniatur portable learning menggunakan teknologi mobile, nirkabel, dan genggam untuk menerapkan pendekatan yang sudah ada dalam e-learning konvensional. Kelas belajar terhubung mendukung pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan teknologi mobile. Mobilitas teknologi peserta didik dan belajar adalah dasar penting dari m-learning. Pertumbuhan penggunaan mobile learning di sekolah, perguruan tinggi, dan tempat kerja disebabkan oleh perkembangan teknologi dan tuntunan peserta didik. Perusahaan teknologi mobile mengeksplorasi secara meningkatkan produktivitas karyawan melalui perangkat mobile. Sekolah dan perguruan tinggi memanfaatkan teknologi ponsel untuk meningkatkan desain kurikulum. Konten digital dikembangkan dengan dukungan teknologi mobile seperti smartphone, tablet, termasuk video YouTube. Prinsip-prinsip mobile learning meliputi personalisasi akses, metrik, cloud, transparansi berbasis permainan, asinkronus, aktualisasi, dan diri peserta didik. Perbedaan individual kuratif
mode blending, always on, and authentic. Media sosial adalah alat interaksi sehari-hari untuk berkomunikasi dengan teman, saudara, dan pengajar. Penggunaan media sosial telah menjadi kebiasaan dan memudahkan untuk menyampaikan informasi. Media sosial digital. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram digunakan untuk berbagai foto dan chatting. Penggunaan dapat berpartisipasi bersosialisasi untuk menciptakan konten online. Facebook memiliki lebih dari 2 miliar pengguna bulanan pada tahun 2019. Media sosial mempengaruhi interaksi dan pemrosesan informasi dengan berbagai fungsi dan tujuan. Komputasi awan membawa perubahan dalam distribusi perangkat lunak. Komputasi awan dibagi menjadi 3, yaitu software as service, platform as service, dan infrastructure as service. Contoh software as service adalah Google Drive, Microsoft Office 365, dan Adobe Creative Cloud. Game-based learning (GBL) merupakan menggunakan permainan untuk tujuan pembelajaran. Fitur permainan mendukung penggunanya sebagai alat pembelajaran. Siklus GBL terdiri dari 3 komponen besar, diantaranya proses, input, dan output. Pembelajaran elektronik berbasis awan memungkinkan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Forum diskusi disarankan untuk mendalami pemahaman tentang pembelajaran digital dengan teman kelompok di dalam kelas. Analisis faktor pendukung dan penghambat penerapan pembelajaran digital di sekolah serta tantangan dan peluangnya. Indikasi contoh pembelajaran digital yang ditemukan dan dijelaskan tahapan pengembangannya. Sebagai penutup dan kesimpulan pada materi kali ini adalah pembelajaran digital menggunakan teknologi untuk memperkuat pengalaman peserta didik dengan produksi kualitas tinggi, akses ke konten menarik, umpan balik, dan instruksi individual. Prinsip pembelajaran digital meliputi personalisasi, partisipasi aktif, aksesibilitas, dan penilaian. Aplikasi pembelajaran digital termasuk mobile learning, media sosial, pembelajaran berbasis permainan, dan cloud computing. Tes formatif menanyakan definisi pembelajaran digital yang melibatkan alat dan teknologi inovatif, sering disebut sebagai pembelajaran digital. Mobile learning mencakup fungsi-fungsi secara caring, sharing, managing, and organizing. Prinsip penerapan pembelajaran digital melibatkan kemampuan peserta didik, pengetahuan selamanya, dan kenyamanan dalam belajar peserta didik. Prinsip penilaian dalam pembelajaran digital membutuhkan pemantauan dan umpan balik berkelanjutan untuk evaluasi yang mendalam. Platform pembelajaran digital memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi. Peserta didik dapat berkolaborasi dan berinteraksi di web, dalam social management and program maxim, approach, and media sosial. Pemanfaatan pembelajaran digital memungkinkan peserta didik mengakses berbagai referensi seperti hasil penelitian dan artikel, kajian dalam berbagai bidang yang disebut potensi pembelajaran, potensi pendidikan, potensi akses informasi, dan potensi alat komunikasi. Pembelajaran digital yang didukung oleh teknologi mobile dan terintegrasi dalam aktivitas pembelajaran disebut mobile learning, game-based learning. Fokus pada pembelajaran melalui permainan dan mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi permainan digital dengan lingkungan belajar formal dan informal. Cloud computing adalah konsep di mana kompetensi memungkinkan penggunaan berbagai sumber daya seperti jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan layanan secara terpisah, terhubung, bersama-sama, atau langsung. Layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet pada software as a service disebut juga dengan Google Drive. Tingkat penguasaan materi kegiatan belajar 3 dapat dikategorikan sebagai baik sekali 9-100%, baik 80-89%, atau cukup 70-79%. Jika penguasaan materi di bawah 80%, perlu mengulangi kegiatan belajar 3 pada kali ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum, yang bisa saya sampaikan di dalam tugas materi kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.